kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau fokuskan pikiran kami mau fokuskan keberadaan hidup kami untuk menerima setiap berkat firman-Mu, setiap isi hati-Mu yang akan Engkau sampaikan. Hamba-Mu hanya alat-Mu Tuhan, penuh dengan keterbatasan, tetapi kami berdoa bersatu hati. Roh Tuhan ada di tempat ini, menguasai kami semua, mengurapi kami semua. Kami satu roh di dalam Engkau. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan bagi jemaat yang mendengarkan penuh dengan hikmat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Beri hamba-Mu setiap perkataan-perkataan yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh setiap jemaat, sehingga firman-Mu menjadi remah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat mengucap syukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kami suami istri melayani di tempat ini. Saya sangat terkesan dengan pujian penyembahan di sini yang begitu serius. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya boleh menanggapi undangan dari Bapak Ibu Gembala di sini. Memang jadwalnya saya tahu ada sedikit molor karena saya lupa, tetapi saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Firman Tuhan akan melawat kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan beri tema pemberitaan firman Tuhan, yaitu ketika Yesus telanjang. Ketika Yesus telanjang. Kita sudah sama-sama berdoa untuk minta hikmat dari Allah dan pengertian agar kita boleh memahami firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan. Dalam Matius 25 mulai ayat yang ke-36, tetapi karena kita akan terfokus pada satu pembacaan saja, kita akan fokus pada ayat 36. Saya akan menuntun kita semua dalam pembacaan dan saya akan melewat atau melompat-lompat untuk kita tetap mengarah kepada tema kita, Matius 25. Di situ judul yang diberikan mulai dari ayat 31 penghakiman terakhir. Saya membaca 36a. Bapak Ibu ikuti saja. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Kita lompat 38b. Bila manakah kami melihat engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Ayat ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya
mengerti lewat pembacaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 pesan Tuhan yang sudah memberkati saya lewat pembacaan firman Tuhan ini. Dan saya punya kerinduan untuk membagikan berkat yang sudah saya terima bagi jemaat di tempat ini. Kita akan awali, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 pesan Tuhan itu. Yang pertama, inisiatif Allah. Kejadian 3 ayat 7, ketika manusia pertama itu melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, di sana dikatakan mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Bapak Ibu sudah dikasih dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, kalau kita melihat Kejadian 3 ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Di sini kita boleh mengerti Allah yang berinisiatif untuk menutupi ketelanjangan manusia pertama. Usaha manusia tidak bisa menutupi semuanya itu. Ketika mereka hanya memakai daun, itu bersifat sementara dan terbatas. Jadi butuh peran Tuhan. Amin. Dan ketika Allah berperan dalam kehidupan mereka, memberi mereka pakaian dari kulit binatang, lebih bersifat bertahan lama. Dan Bapak Ibu akan ketahui juga bahwa ada harga dari pakaian itu ketika penyembelihan korban. Ada darah, dan itu semua inisiatif Allah. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam Lukas 8 ayat 27, ada seorang yang kerasukan setan, gigit di Gerasa. Dia menjadi gila. Dan dikatakan Bapak Ibu, Lukas 8 ayat 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ternyata dia telanjang. Saya mendengarkan firman Tuhan bahwasanya bukan tujuan Tuhan Yesus untuk ke tempat itu, tetapi dia singgah di situ untuk menemui seorang yang kerasukan setan dan sudah lama telanjang. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita kemudian melihat selanjutnya, dia tidak tinggal di dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ayat 35 kita lompat. Di sana dikatakan Bapak Ibu, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ketika Tuhan Yesus bekerja mengusir setan-setan, yang mereka saksikan adalah ia telah berpakaian dan waras. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Inisiatif Tuhan untuk menjumpai dia, memerdekakan dia dari ikatan-ikatan setan, bahkan mengenakan pakaian. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, demi satu orang yang gila, yang tidak ada harapan, yang sudah lama telanjang, yang tinggal di tempat-tempat kegelapan, di kuburan, Tuhan mau datang menjumpai orang itu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Di mana Bapak Ibu dijelaskan ayat 28, tidak ada seorang pun yang berani menuju atau melalui tempat itu.
hanya Yesus sendiri. Luar biasa kasih Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Kita yang dulu sudah pernah telanjang dalam kehidupan kita, lama kita tinggal dalam kegelapan, tetapi Tuhan ada untuk mengangkat saya dan saudara dari kegelapan dosa. Yesus hadir dan menemui saya dan saudara, bukan hanya menemui dengan biasa saja, tetapi saya percaya orang gila di Gerasa itu, orang yang dirasuki dan sudah lama telanjang itu, ketika dilihat orang bahwa dia sudah berpakaian, saya mengaminkan Yesus yang memberi dia pakaian. Amin. Haleluya. Kehidupan saya dan saudara telah diberikan pakaian oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Inisiatif Tuhan bagi kita. Dan kabar baik, mungkin di antara kita yang masih hidup dalam ketelanjangan dosa, dosa masih mengikat dia, dosa masih merasuki dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan, amin. Seperti kata firman Tuhan tadi, orang ini datang, Bapak Ibu. Kita sudah lihat ayat 27 tadi, datanglah seorang laki-laki. Tuhan mau menemui dia, tetapi juga harus ada niat kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan pakaian, dia menemuimu dan memakaikan itu padamu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun sudah banyak mengetahui dari sekolah minggu tentang anak yang hilang, si bungsu ini. Di dalam Lukas 15 ayat 20, tahukah saudara apa yang dikerjakan bapaknya? Setiap hari dia menunggu anak itu datang, karena dikatakan di sini Bapak Ibu ayat 20 Lukas 15, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, anak ini pergi kembali ke rumahnya, menemui bapaknya. Masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika masih jauh dan ayah kita melihat, Bapa di surga melihat kita, saya yakin dia tetap menunggu hari demi hari untuk engkau kembali kepadanya. Masih jauh, masih jauh, dia sudah melihat. Dia menanti saya dan saudara. Dan di sana dikatakan lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu, saya baru mendapatkan sebuah makna dari apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Ketika ayah itu berlari mendapatkan anak yang bungsu, tradisi orang Yahudi itu memakai pakaian yang panjang. Dia harus berlari, dan untuk mencapai kecepatan yang maksimal, Bapak Ibu, dia tidak bisa berlari dengan pakaian yang panjang. Dia menjinjing pakaiannya untuk menyongsong anak bungsu yang kembali kepadanya. Dan itu adalah sebuah tindakan yang memalukan bagi orang Yahudi, tetapi dia melakukan hal yang dipandang hina oleh manusia, tetapi Allah mengerjakan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, memalukan menurut tradisi Yahudi, tetapi dalam perumpamaan ini yang menggambarkan kasih Allah kepada kita, ia tidak peduli dengan apa kata orang. Dia peduli dengan kasihnya kepada saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapa dengan inisiatif menunggu dengan sabar memberi anak bungsu itu bagian yang terbaik. Kalau kita lihat ayat 22, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari juga yang terbaik, perhatikan, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cinta
jarinya dan sepatu pada kakinya. Sebuah penghargaan yang luar biasa bagi saya dan saudara yang mau kembali kepada Tuhan, yang meresponi kasih Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan kemudian melihat lagi seorang perempuan yang ketangkap basah bersinar. Di dalam Yohanes 8 ayat 10, saya bacakan untuk kita semua sambil kita memperhatikan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Dia melakukan persinahan dan ketangkap basah. Saudara yang sudah dewasa melakukan hal itu, pasti tujuan mereka membawa kepada Tuhan adalah untuk menghina dia, bahkan untuk menghakimi dia dengan dirajam sampai mati. Tetapi apakah sesederhana yang dikatakan Tuhan Yesus? Apakah ada yang menghukum engkau? Ketika dia katakan perempuan itu, tidak. Perempuan yang kedapatan bersinar itu pasti dalam keadaan telanjang. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, aku pun tidak akan menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi." Saya yakin dan percaya jubah Tuhan itu yang Tuhan kenakan bagi perempuan ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan mau mempermuliakan engkau. Walaupun apa yang engkau kerjakan di masa lalumu, ketika kasih Allah menemui engkau, Dia mengenakan engkau jubahnya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inisiatif Tuhan memberi jubahnya sendiri untuk perempuan itu. Dan ingat, inisiatif Tuhan yang memberikan jubahnya, jubah kebenaran untuk kita kenakan dalam kehidupan kita. 7 hal penting yang ingin saya bagikan. Pertama, Dia mencari kita. Dia membuat dan mengenakan pakaian bagi kita. Yang ketiga, Dia menunggu kita yang mungkin suatu ketika kita terhilang. Dan tahukah Bapak Ibu hal yang keempat? Pakaian yang Dia kenakan bagi kita mahal harganya, kualitasnya terbaik, dan sebenarnya sifatnya kekal. Tidak berubah pakaian itu. Kita saja yang mungkin bisa berubah, tapi itu tidak berubah. Sifat dari kasih Allah tidak berubah. Dan yang ketujuh Bapak Ibu, yang Dia kenakan bagi saya dan saudara adalah pakaiannya sendiri. Amin. Pakaiannya sendiri. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Keselamatan itu sudah Dia berikan bagi saya dan saudara. Jubah kebenaran, kita dibenarkan karena iman percaya kita kepada Yesus. Bahkan kita dimuliakan memakai perhiasan-perhiasan yang indah. Sehingga Ayub menyadari, Ayub 7 ayat 17, apa kegerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Itulah yang menjadi pengakuan saya dan saudara seharusnya. Siapa saya?
yang kau pandang indah, yang engkau perhatikan, yang engkau berikan perhiasan, yang engkau muliakan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, pakaian Yesus itu mulia, dan ketika Dia pakaikan bagi kita, kita pun menjadi mulia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kapan sebenarnya Yesus telanjang? 1 Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 12. Kita loncat. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mengertikah saya dan saudara ketika Tuhan membasuh engkau? Dia menanggalkan jubahnya. Dia mau melayani saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bahkan kalau kita perhatikan pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes 13 ini, Dia hanya mengenakan kain di pinggangnya. Kapan Yesus telanjang? Pertama, ketika Dia melayani murid-muridnya. Kapan Yesus telanjang? Ketika Dia melayani saya dan saudara. Mari kemudian kita kaitkan dalam pembacaan kita yang pertama dari Matius 25. Murid-muridnya bertanya, bila manakah kami melihat engkau telanjang? Kita lihat ayat 44. Dan kami tidak melayani engkau. Teladan yang ingin Tuhan berikan bagi saya dan saudara, sesuatu yang ingin Tuhan teladankan bagi jemaat di sini, melayani Tuhan seperti apa yang Dia kerjakan, sehingga murid-muridnya bilang, kapan engkau telanjang dan kami tidak melayani engkau? Ternyata ada korelasi dari melayani Tuhan dengan ketelanjangan Tuhan. Ayat 45, maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak juga melakukan untuk aku. Apa sebenarnya pengertian yang kita dapatkan? Itu ketika kita tidak melayani, sama artinya membiarkan Yesus telanjang. Ketika saya dan saudara mengikuti teladan Yesus, itu menggambarkan kita memberikan Yesus bajunya, pakaiannya, sehingga Yesus tidak telanjang. Artinya kita memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memuliakan saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan yang harus kita kerjakan untuk melayani, apa yang kita perbuat bagi orang-orang yang hina, apa yang Tuhan sudah perbuat bagi saya dan saudara yang dulu hina, yang dulu masih telanjang, kita kenakan pakaian Yesus kepada orang lain yang masih telanjang. Amin. Jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika kita membawa orang berdosa kepada Tuhan, tempatkan mereka di tengah-tengah hadirat Allah yang penuh kasih karunia, untuk mendapatkan belas kasihan Allah, bukan penghukuman seperti apa yang dilakukan bagi perempuan yang kedapatan bersinar. Menempatkan perempuan ini di tengah-tengah kerumunan
kerumunan untuk apa dihakimi, bukan? Tetapi kita tidak melakukan itu. Kita melakukan, membawa perempuan itu, membawa orang-orang yang berdosa, belum mengenal Tuhan, dibawa ke tengah hadirat Tuhan. Amin. Untuk menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, untuk menikmati belas kasihan pengampunan, untuk dibenarkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sama artinya dengan kita memberi Yesus pakaian ketika kita melayani Tuhan dengan hal yang demikian. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dalam hal pelayanan, Bapak Ibu, ada seorang tokoh Alkitab yang menulis kitab Injil Markus. Namanya Yohanes Markus. Kita perhatikan Markus 14 ayat 51 sampai 52. Judul lembaga Alkitab berikan adalah ketika Yesus ditangkap. Perhatikan ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Markus sebagai penulis mengakui dirinya takut dan bahkan dia buru-buru lari, dan dia lari dengan telanjang. Dia membuat dirinya hina dengan tidak memakai pakaiannya. Dan kalau kita kemudian melihat kisah hidupnya, bagaimana dia tidak sempurna dalam pelayanan. Dia meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia dan tidak melanjutkan pelayanannya. Kita perhatikan di Kisah 15 ayat 38. Orang yang penakut, orang yang meninggalkan pelayanan, tipikal orang yang meninggalkan pakaiannya dan lari dengan telanjang. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan kadangkala kehidupan kita itu menjadi syak bagi orang lain, menjadi batu sandungan. Ketika dia melakukan hal itu, meninggalkan pelayanan, Bapak Ibu, ini membuat perselisihan yang tajam antara Barnabas dengan Paulus, sehingga mereka berpisah gara-gara Yohanes Markus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi puji Tuhan, saya ini membawa kita begini Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39, kita perhatikan, saya ulangi. Kisah Para Rasul 15 ayat 39, di situ ada catatan yang berkata, tetapi Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Apa yang kita dapati di sini? Barnabas adalah sepupu dari Markus. Dia peduli akan orang lain. Dia peduli saudaranya. Mari kita peduli saudara kita. Mungkin tidak saudara dengan kita, tetapi saudara di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Karena ketika di masa-masa akhir kehidupan Paulus mengirim permintaan kepada Timotius dari penjara Romawi. Di sana dikatakan 2 Timotius 4 ayat 11, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Peran dari Barnabas kiranya juga kita lakukan peran kita. Amin. Orang yang mungkin dahulu meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, sudah berpakaian tapi meninggalkan pakaiannya dan lari telanjang, memalukan. Jangan engkau tambahkan membuat dia malu. Tetapi kita sebagai
saudara di dalam Tuhan, kita rangkul dia seperti Barnabas yang merangkul dengan kasih Tuhan. Amin. Markus bisa kembali dan menjadi penting pelayanannya kepada Paulus yang menulis sepertiga perjanjian baru. Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Karena Paulus menyadari pertumbuhannya dan menganggap dia sebagai bagian yang baik untuk mendampingi dia. Bapak Ibu dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagalan Yohanes Markus adalah kegagalan yang memalukan. Tetapi ketika ada Barnabas yang datang memberikan kesempatan baru bagi dia, seperti mengenakan pakaian bagi Markus. Amin. Haleluya. Sehingga dia pun menulis kitab Injil Markus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Punyalah kepedulian yang menganggap orang lain sebagai saudara untuk dibawa, untuk bertemu dengan Tuhan kembali dalam pelayanan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan jadi egois untuk pakai sendiri. Amin. Libatkan orang lain, rangkul orang lain, karena ada rencana Tuhan juga yang indah bagi orang lain. Puji Tuhan, haleluya. Dan ketika kita melakukan itu, kita pun memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Saya mencatat di sini, membawa orang berdosa dan merangkul orang lain kembali kepada pelayanan sama seperti memberi mereka pakaian. Dan ketika kita melakukan itu, kita melayani Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kemudian kembali lagi pada pembacaan kita Matius 25, ketika kita melakukan itu, kita memakaikan Tuhan pakaian, kita melayani Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Di sana dikatakan ayat 34, perkataan firman Tuhan begini, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ternyata ada pahala buat saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Pengorbanan kita tidak sia-sia. Pelayanan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu yang tidak dicatat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yudas 1 ayat 23. Kita harus perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ketika kita memakaikan pakaian kepada orang lain, ketika kita melayani Tuhan, saya ingin membaca dalam terjemahan versi muda dibaca Yudas 1 ayat 23. Di sana ada anjuran bagi kita, selamatkanlah mereka dengan menarik dari api. Tetapi hati-hatilah bila kamu menolong orang berdosa, bencilah juga terhadap pakaiannya yang telah dicemarkan oleh dosa. Jangan kita menolong orang lain, cari jiwa yang tarik. Tolong. Amin. Perhatikan pakaianmu. Jangan menukar pakaianmu. Orang lain menerima keselamatan, kita akhirnya hilang keselamatan. Pakaian kita hilang. Kita justru malah terpengaruh dengan orang lain. Kita dicemarkan. Dan dosa adalah ketelanjangan. Dosa mencemarkan saya dan saudara. Kalau sudah berpakaian, jangan telanjang lagi. Amin. Haleluya. Memberi pakaian kepada orang lain bukan berarti mengganti atau memakai pakaian mereka. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan selanjutnya, hal yang kedua, tadi kapan Yesus telanjang? Ketika dia melayani. Dan yang kedua, bagian yang terakhir yang ingin saya bagikan,
Matius 27 ayat 35. Perhatikan seksama. Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Sadarkah kita yang membuat Yesus disalib? Kita yang membuat Yesus telanjang. Perhatikan, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya. Berarti ketika Tuhan Yesus disalib, dia dalam keadaan tidak berpakaian. Dan dia mau lakukan, dia mau dihinakan, dan dia mau telanjang untuk saya dan saudara. Jadi kapan Yesus telanjang? Ketika Yesus disalib untuk saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal Yesaya 53. Di sana dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan. Dia dihina dan dihindari orang. Dia sangat dihina bagi saya dan saudara, Bapak Ibu. Dia mau melakukan untuk kita. Bersyukur kepada Tuhan, Dia yang mau berkorban bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya, untuk memuliakan Engkau. Yesus mau telanjang. Dia yang mulia dihinakan agar saya dan saudara dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Pakaian Adam dan Hawa memang ada korban di situ. Itu memang inisiatif Tuhan. Tetapi bukankah apa yang dikerjakan oleh Allah untuk memakaikan Adam dan Hawa itu pakaian dari kulit binatang, menggambarkan apa yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Anak domba Allah itu tersembelih untuk menebus engkau dan saya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang harus saya dan saudara lakukan untuk menghargai kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal bagi kita yang percaya, supaya tidak binasa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jangan lewat kehidupan saya dan saudara yang katanya orang benar, yang katanya orang Kristen, yang katanya orang percaya, kita telanjang di mata orang-orang yang melihat kita. Ketika kita melakukan hal tersebut, kita mempermalukan Tuhan. Hati-hati, perhatikanlah pakaianmu. Saya mengambil terjemahan King James Version dan mengubahnya dalam terjemahan Indonesia, mentranslate-nya di sana dikatakan berjaga-jaga dan menjaga pakaianmu. Bukan hanya memperhatikan saja Bapak Ibu, tapi menjaga, pakai terus kekudusanmu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Muliakan Tuhan dengan menjaga pakaian kita. Jangan salibkan Tuhan Yesus kedua kali. Cukup satu kali Tuhan Yesus disalib bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jangan permalukan Tuhan yang sudah memuliakan engkau. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa, tetapi kita menjadi berharga dan mulia karena Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
sebagai ayat-ayat yang terakhir, Ibrani 6 ayat 6. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saudara perhatikan yang terjemahan yang saudara lihat. Ibrani 6 ayat 6. Tetapi sesudah itu mereka murtad. Mana mungkin membimbing mereka kembali untuk bertobat lagi dari dosa-dosa mereka, sebab mereka sedang menyalibkan lagi anak Allah dan membuat dia dihina di depan umum. Di sini membuat dia itu huruf besar. Jangan menjadi murtad Bapak Ibu. Jangan kembali kepada dosamu dan mengikat engkau. Bebaskanlah dirimu dengan melakukan kehendak Allah, memuliakan Tuhan. Jangan membuat Tuhan dihina. Jangan membuat Tuhan dipermalukan di depan umum. Ketika Yesus telanjang, kita masuk pada kesimpulan apa yang harus kita ingat. Pertama, Allah berinisiatif memberi kita pakaian dari pakaiannya. Yang kedua, Allah memakaikan pakaian kepada mereka yang masih hina, dan Allah memakaikan pakaian kepada kita, dan kita harus memakaikan pakaian itu juga kepada orang yang masih hina dan yang masih memalukan, dengan cara melayani Tuhan, dengan cara menarik jiwa kepada Tuhan. Tetapi yang ketiga yang juga harus kita perhatikan, jangan telanjang lagi. Puji Tuhan, haleluya. Saya terbatas Bapak Ibu untuk menerangkan lebih lanjut lagi firman Tuhan ini. Tetapi saya percaya roh Allah ada di sini. Amin. Bukankah roh Allah tercurah bagi kehidupan saya dan saudara, yang akan menolong kita, yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Puji Tuhan, haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika Yesus telanjang, kita ingat kebaikan Tuhan. Amin. Kita ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Hargailah itu. Puji Tuhan. Amin. Glory Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selama
dan